Perkenalkan saya Adi Saputra dari SMA Negeri 1 Gayagung, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih teman-teman. Kita akan memulai ya karena waktunya sudah lewat dari waktu yang sudah kita tentukan. Kita akan memulai, izin teman-teman semuanya. Saya share screen dulu ya, izin ya. Sudah tampil. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Izinkan saya Adi Saputra untuk melakukan diseminasi aksi nyata karena saya diberikan tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dari BPGP DIY untuk melakukan diseminasi aksi nyata terkait dengan modul 1 budaya positif. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih sudah melaksanakan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang turut andil dalam diseminasi aksi nyata terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak dan kognisi untuk modul 1.4 budaya positif. Ya. Untuk memulai acara hari ini, balik sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita berkah, saya akan pimpin doa sebagai seorang muslim. Yang untuk yang beragama lainnya silakan berdoa agamanya masing-masing. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita doakan hari ini akan menjadi imun bagi kita semuanya dan menjadi sebuah doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, izin sebelum saya melakukan diseminasi, saya akan menampilkan sebuah video terkait dengan apa itu budaya positif. Izin, bentar ya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya.
Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Oke,
Itu tadi sebuah video terkait dengan disiplin positif, ya. Dari cerita tadi, kira-kira adakah yang pernah melakukannya? Tadi menghukum ya, ada yang menghukum, menjewer, kemudiannya menyuruh anak-anak untuk membersihkan WC, kemudian menyapu lantai dan sebagainya. Dari teman-teman semua nih, adakah yang sampai sekarang melakukan hal tersebut? Ayo raise hand-nya atau juga open mic-nya. Boleh raise hand atau juga open mic-nya. Silakan. Ya, boleh nih, silakan boleh nih. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya pribadi, penerapan seperti itu hukuman tidak pernah secara fisik, tetapi mungkin selama ini kalau misalnya mereka melanggar kesepakatan kita, misalnya di kelas itu jangan berisik ya ketika sedang di kelas, misalnya ketika ditinggalkan guru ada keperluan sebentar keluar, terus anak-anak berisik di dalam, terus kemudian kalau mereka melakukan itu biasanya kesepakatan kami sih agak diundur pulangnya begitu. Jadi membuat kesepakatan itu, dan dari situ pun mereka belajar, oh iya jangan seperti itu lagi, jangan begitu lagi, nanti kayak kemarin misalnya seperti itu. Oh, Ya ya. sebatas itu sih Pak, kalau untuk hukuman fisik tidak pernah. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ternyata tidak dilakukan oleh Ibu ini, tapi hanya sekedar menasihatkan, memberitahu bahwa tindakan tersebut akan mengganggu teman-teman yang lain, seperti itu Bu ya. Iya, dan konsekuensinya harus mereka dapatkan seperti jam pulangnya diundur begitu Pak. Oke, dan diingatkan kembali dengan kesepakatannya ya. Oke, terima Ya, kasih betul, Pak. Ini Bu Folia, silakan Ibu Folia. Oke Pak, dulu waktu di swasta saya pernah seperti itu Pak, Oh ya. menjewer, terus menyuruh anak keluar gitu kan. Ketika ikut pelatihan di negeri, ada menu keyakinan, dulu pernah ada di cerdas berkarakter. Jadi sejak itulah saya jarang ini, paling face to face ngomong gitu kan, bawa anaknya itu keluar, kita face to face sebagai teman, terus memberikan pengarahan. Sejak itu nggak pernah ada lagi gitu Pak. Alhamdulillah kita anak-anak udah mulai teratur lagi. Oke. Sudah pernah melakukan di sekolah swasta. Efeknya apa yang terjadi ketika Ibu melakukan tersebut kepada peserta didik tersebut? Ya, waktu di swasta ya anak-anak itu di kelas berikutnya melakukan itu lagi gitu kan, nggak ada efek jeraknya kadang-kadang. Tapi ada juga yang ada efek jeraknya karena merasa malu, merasa mereka itu kurang gimana, terus jadi dia berubah gitu secara intrinsik dari dalam ininya gitu, apalagi setelah dipanggil BK dan orang tuanya mengetahui apa anak itu kelakuannya itu Pak. Oh gitu. Jadi pertama karena ada faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar, kemudian karena adanya kesadaran diri bahwa mereka melakukan hal tersebut tidak baik maka motivasi intrinsiknya baru keluar Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Folia. Bu Ani, silakan Ibu Ani. Ibu Ani, raise hand. Ya, silakan. Ini saya di sekolah termasuk yang ditakutin gitu Pak katanya. Oh gitu ya. Guru yang killer ya Bu. Katanya, tapi cukup bersahabat gitu katanya. Oh gitu. Cuman memang saya menerapkannya itu, yang selama ini saya lakukan itu ya hukuman itu Pak. Hukuman, terus pemantauan, kadang kayak temen ya, tergantung kondisi saja Pak, situasional. Nah, cuman memang untuk penerapan disiplin itu saat ini sampai hari ini pun ya saya masih cenderung kepada itu Pak, kepada hukuman atau kepada pengamatan, apa itu namanya itu ya pemantau. Hal ini mungkin saya lakukan ketika saya anak-anak tidak memakai sepatu. Oke lah, kalau kamu nggak pakai sepatu, kamu bisa copot sepatu kamu, atau kamu bisa minta orang tuamu untuk mengantarkan sepatu kamu ke sekolah. Seperti itu Pak. Oh, gitu, terus ya. Kalau untuk berlari memang saya sengaja Pak. Terkadang saya melihat anak ini memang nilai akademiknya itu kan rendah ya Pak ya.
karena nilai akademiknya rendah, saya amatin. Nah, setelah itu setiap kali dia bikin ulas, nah, kamu lari deh, kamu lari. Nah, setelah saya cek ternyata larinya cepat, Pak. Saya bawa stopwatch itu loh, Pak. Ternyata larinya cepat. Ya, setelah larinya cepat itu, oke, kamu ikut Olimpiade aja. Ternyata menang, Pak. Ada efek positifnya ya setelah ada Iya, hukuman ya Bu ya. ada yang positif juga, Pak. Terus ada anak Badung sekali, matematikanya dapat 4, ini 3, badannya lentur. Saya lihat kok anak ini suka lompat-lompat. Ya, udah kamu lompat, coba lompat setinggi-tingginya, cepat lompat, dengan gaya saya gitu ya, Pak. Ternyata dia ikut lompat galah, menang, Pak. Hari ini dia sampai ke Bangkok gitu, Pak. Oh gitu, luar biasa ya. Makanya aku juga bingung, ini gimana sih maksudnya. Aku kadang-kadang kok terjadi efek positifnya begini, kok efek negatifnya begini. Nah, kita ini sebagai guru harus bagaimana gitu, Pak. Ternyata dari hukuman dan pantauan itu ada juga dampak positifnya gitu, Pak. Ternyata mohon arahannya ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih ya Bu Anik ya. Oke, ingin teman-teman saya share screen kembali. Tampil ya. Ya, hari ini akan saya melakukan penjelasan terkait dengan budaya positif. Bentar ya, ini kok tidak bisa. Budaya positif itu di sekolah ada yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada perubahan paradigma bahwa tujuan positif itu bagi sekolah ada itu menyenangkan, kemudian lingkungan yang positif menimbulkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi sekolahnya. Kemudian bagi guru efeknya adalah mereka akan berpikir, kemudian bertindak, mencipta beban diri dan bertanggung jawab. Berpikir berapa kali untuk melakukan hal-hal tersebut, bertindak sesuai dengan sesuatu yang benar, menciptakan hal-hal yang baik, mandiri, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian juga disiplin ini sebagai teori kontrol atau mengontrol sebagai guru dalam menghadapi murid-murid yang bermasalah. Ya, dengan budaya positif ini diharapkan akan sangat berdampak bagi murid-murid kita ke depannya. Ya, Pak Alvin ya. Ini ada sebuah cerita. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan. Sebentar ya. Mana ini? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama, bila mana berbeda kira-kira mengapa. Ya. Apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda dan B membuka kepalan Anda? Kemudian apakah Anda dan B menutup kepalan Anda? Mengapa alasan Anda atau B menutup kepalan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka atau menutup kepalan Anda? Kalau teman-teman ketika melakukan hal ini, apa yang akan dilakukan? Ya, silakan. Apakah Anda akan membukanya atau menutup sekuat tenaga Anda
untuk mempertahankan benda tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, atau Anda tetap membukanya dengan bujukan seperti mendapatkan uang atau pujian dan sebagainya? Silakan, ingin memberikan pernyataannya. Bu Folia, silakan Ibu Folia. Kalau saya sih mempertahankan kepalan saya biasanya, Pak. Jangan sampai ada yang tahu gitu, hanya saya doang gitu. Walaupun mereka membujuk apapun, tetap saya pertahankan kepalan saya itu, Pak. Karena itu sesuatu yang sangat rahasia bagi saya gitu, Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu Folia. Adakah yang ingin membuka kepalan tersebut? Adakah ingin membuka kepalan tersebut atau tetap mempertahankan? Atau opsi lain selain Bu Folia? Bu Agustin, silakan Ibu Agustin. Tergantung sih Pak, kalau saya digelitik, kebetulan saya yang paling nggak kuat digelitik, bisa-bisa saya buka memang Gitu, kepala ya. tangannya. Oke, jadi tergantung situasinya ya Bu ya. Iya Pak, benar. Bu Ani, silakan Ibu Ani. Saya setuju dengan Bu Folia. Mungkin kepalan tangan itu bisa saya buka terhadap orang-orang tertentu yang memang memiliki kepentingan. Tapi kalau memang tidak ada kepentingan dan tidak ada nilai positif yang bisa dia berikan, ya saya akan mempertahankan diri saya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih teman-teman. Semuanya dari berdasarkan dua pernyataan tersebut, kita berarti kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita, ya. Sesuai dengan seperti dikatakan teman-teman tadi bahwa ini berdasarkan situasionalnya. Apakah kita membuka atas kepercayaan kita kepada teman kita, atau kita menutup karena kita anggap benda itu merupakan benda berharga bagi kita, ya. Tadi kalau Bu Agustin nggak kuat karena kegelitik, jadi dibuka nih, kata Bu Agustin. Oke. Dan lanjut kembali ya. Ada perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kontrol ini sebuah ilusi guru mengontrol, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian juga ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol? Ya, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian juga perilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuannya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian juga saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda yang tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada, bentar ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu Esther. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sementara model berpikir menang kalah itu menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ya. Apa itu disiplin? Silakan, ada yang ingin berpendapat apa itu disiplin? Menurut teman-teman apa itu disiplin? What is the discipline? Yes. Apa itu disiplin? Silakan. Yang tahu apa itu disiplin? Ya, Ibu Leni, silakan. Ya, kalau menurut saya disiplin itu adalah perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, seperti itu, Pak. Singkatnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Iya. Ibu Folia. Praktek baik mencerminkan suatu perubahan, Pak. Praktik baik yang mencerminkan sebuah perubahan. Oke, good. Bu Anik, silakan. Ya, Pak. Jadi kalau disiplin ini menurut saya adalah sebuah ketaatan dan kepatuhan kita terhadap nilai yang kita yakini dan kita percayai.
seperti kita menjalankan perintah agama kita itu kan sebuah ketaatan yang tidak bisa didiskusikan lagi karena sudah ada peraturan mutlak. Jadi artinya yang disebut dengan disiplin itu adalah ketaatan mutlak dan kepatuhan terhadap nilai yang ada, yang dipercaya. Terima kasih, Pak. Ya, menurut Bu Ani bahwa itu disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan dengan nilai-nilai yang ada yang dianggap baik ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oke, good. Yes. Oke, disiplin itu adalah maaf, kepencet yang lain. Ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang pada benak Anda, apa yang terlintas di diri Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Seperti dikatakan Bu Ani tadi bahwa ada sebuah kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalaupun perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suatu suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dan pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Disiplin itu adalah sebuah kemampuan meminta diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini makna disiplin ya. Kemudian menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Motivasi internal ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan, biasanya karena ingin mendapatkan sebuah hadiah atau pujian-pujian, inilah motivasi ekstrinsiknya. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut. Sementara motivasi intrinsik diri untuk menghindari diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini tujuan dari disiplin positif. Kemudian juga hukuman dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara disiplin itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Ya. Sementara hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang. Tapi konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek, hanya waktu yang pendek. Kemudian restitusinya menguatkan murid untuk dalam waktu yang jangka panjang. Sementara hukuman itu mendapatkan korban atau korban mendapatkan keadilan, tapi korban menurut konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian menurut restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian juga murid akan tersakiti kalau kita menggunakan hukuman. Ya. Kalau menurut disiplin itu konsekuensinya murid itu dibuat tidak nyaman, murid kalau restitusi murid akan mendapatkan sebuah penguatan. Kemudian menurut hukuman perilaku pasif agresif meningkat, tapi menurut disiplin konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan masalah bisa terpecahkan menurut restitusi. Kemudian nilai-nilai kebajikan dalam sebuah keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa atau juga maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini tahapan-tahapannya, ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian juga pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif,
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membentuk sebuah keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ada revisi, ya, revisi yang harus kita lakukan ketika membuat suatu keyakinan kelas. Ya, ini contoh-contoh perilaku dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya, tapi di keyakinan kelas itu nilai kebajikan itu sebagai sebuah tanggung jawab. Ya, contoh peraturan kelas dalam mengganggu orang lain. Menurut keyakinan kelas, kebijakannya atau kebajikan yang dituju ada nilai-nilai kebajikan dan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian menurut peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai kebajikan menurut keyakinan kelas bahwa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian menurut peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan dalam sebuah keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan menurut dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan dari sebuah keyakinan kelas adalah sebuah nilai kebajikan kesehatan yang dituju. Kemudian juga bergantian atau menunggu giliran menurut peraturan, itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Menurut peraturan gunakan masker, nilai kebajikan dari sebuah keyakinan kelas adalah kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari menurut peraturan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai kebajikan sebuah keyakinan kelas keselamatan dan juga keamanan. Ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat sebuah kesepakatan kelas? Kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang harus senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai 5 kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga bertahan hidup. Ya. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu apa? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya. Kemudian posisi keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Kemudian posisi yang terakhir sebagai manajer, itu posisi di mana guru terbuat sesuatu berdasarkan bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya. Ini posisi kontrol, ya. Ini motivasinya ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya apa, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata dan dampak pada murid. Ya. Ini identitas gagalnya. Ketika kita menggunakan sebuah penghukum ada jemaat masa bersalah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, kadang menyakiti, menyindir. Kemudian ketika mereka membuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sekali kamu melakukan ini dan sebagainya. Ya. Menurut penghukum, ketika dia berkata, kalau kamu tidak melakukan hal ini, awas ya, rasakan. Itu yang dikatakan oleh guru. Biasanya ketika mereka sebagai penghukum. Tapi ketika membuat merasa bersalah, kamu harus tahu ibu telah lelah sekali mengatakan, ibu stres dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan hal mengatakan seperti ini akan sangat-sangat berdampak pada anak. Mereka merasa bersalah telah melakukan hal tersebut. Ya. Hasilnya seperti apa?
ketika melakukan sebagai penghukum, mereka akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin akan berbohong. Ketika mereka membuat sebuah rasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal atau juga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia pendidikan, bagi penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau penghukum dia biasanya meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Ya. Murid berkata, kalau bagi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, itu ya biasanya ya. Bagi pembuat bersalah, mereka akan mengatakan, maafkan saya, ya, karena dia merasa bahwa dia salah. Kemudian dampaknya kepada murid apa? Ya, kalau bagi penghukum itu akan mengulangi kesalahan-kesalahan kembali. Ya, seperti dikatakan ibu teman-teman tadi, mereka akan melakukan karena mereka merasa terus dihukum, mereka akan melakukan perbuatan itu mengulangi kembali dan kembali. Ya, kemudian juga merasa bahwa kalau bagi sebuah pembuat merasa bersalah, mereka akan merasa bahwa rendah diri, ya, minder dan sebagainya. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu bisa melakukan sebagai teman, pemantau, juga sebagai seorang manajer. Jadi kalau teman itu biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Sementara pemantau itu menghitung dan mengukur. Sementara kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Ini akan menghargai diri mereka sendiri, ya. Sementara guru berkata, kalau yang teman, ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah berkantor loh, ibu pernah bantu kamu loh, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagi pemantau ini ibu berkata bahwa apa peraturannya? Ya. Bagi manajer sendiri, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, kita memberikan sebuah solusi bagi mereka, bagaimana solusinya itu dikeluarkan oleh mereka sendiri. Ya, kemudian juga menurut teman itu kaitannya dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia pendidikan berkualitas. Kemudian menurut pemantau, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas, tapi menurut manajer adalah guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya. Kemudian menurut murid berkata dalam sebuah teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Ya. Tapi menurut pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menurut manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan tersebut. Kemudian dampak pada murid itu adalah bagi teman, mereka akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada gurunya masing-masing. Kemudian juga bagi pemantau, ini menitikkan beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sementara bagi manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, ini bagi manajer ini akan menghargai diri mereka sendiri. Ya. Lanjut. Ini pernyataannya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya pembuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Siapa yang mengatakannya? Ya, sebagai penghukum tadi, pernyataan, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu bacanya, itu sebagai teman. Kemudian juga posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau, ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Ini adalah sebagai seorang penghukum, ya. Kemudian apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan bagi mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian juga kedua, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi, ya.
Bahwa kita tahu bahwa segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan, kemudian juga validasi tindakan yang salah sampai melakukan menyanyikan keyakinan. Ya. Yang menstabilkan restitusi ini menstabilkan identitas mulai biasanya dengan perkataan-perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan itu. Tetapi ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan. Kenapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ketika kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Ini pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tunjukkan kepada murid kita. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan sebagainya. Ya, menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggaran peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia. Maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak tersebut, ya. Kemudian tindakan validasi yang salah ini, seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka setiap orang anak yang terus-menerus mengerengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di angka kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, teman-teman, itu presentasi dari saya atau juga penjelasan jaringan terkait dengan budaya positif, ya. Dari penjelasan saya tersebut, adakah yang masih bingung atau juga masih ada setumpuk mindset yang belum berubah dari teman-teman terkait dengan budaya positif? Silakan. Iya, Ibu Leni. Iya, terima kasih Pak Adi. Saya ingin menanyakan, kemarin kan kita telah diskusi ya tentang posisi kontrol ini. Cuma kesimpulannya belum kita dapatkan, yang misalnya nih ada sebuah kasus, apakah kita bisa menerapkan beberapa posisi kontrol terhadap suatu kasus begitu Pak? Karena terkadang satu posisi kontrol saja misalnya tidak berhasil begitu. Kita mencoba posisi kontrol yang lain karena misalnya sifat atau karakter dari anak ini keras begitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Leni. Yes. Ya, saya cari dulu posisi kontrolnya. Ketika kita melakukan sebuah posisi kontrol, ini biasanya tergantung situasionalnya ya, atau pernyataan-pernyataan yang kita lakukan ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah. Ya. Apakah posisi kontrol ini bisa dilakukan berdasarkan beberapa peristiwa? Bisa terjadi, tapi sebaiknya ketika kita melakukan sebuah pemecahan kasus dari sebuah kesalahan pada anak, posisi yang terbaik adalah melakukan sebuah kontrol seorang manajer, ya, karena ini akan mempersilahkan, karena ketika kita menggunakan posisi manajer ini, kita akan menunjukkan budaya positif, mempertanggungjawabkan perbuatan siswa tersebut, kemudian juga mereka yang memberikan solusi, bukan kita. Jadi atas permasalahan itu, kita hanya menunjukkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka selesaikan dengan solusinya yang itu keluar dari mereka sendiri. Ya, kemudian seperti itu, boleh nih? Bagaimana?
Iya, baik Pak. Hanya ada satu lagi boleh Pak bertanya? Boleh Ibu. Iya, mengenai di sini kan ada tadi saya amati perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Di Iya. sini kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu bergantung kepada situasinya dan posisi kita ada di mana. Karena Benar. ketika kita menjadi bawahan, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita ada di bawah kontrol pimpinan kita. Jadi kalau menurut saya posisi kontrol ini bisa bergantung kepada posisi dan keadaan ya Pak ya. Terima Benar. kasih. Benar. Ya, benar sekali Ibu. Jadi berdasarkan ini melihat situasionalnya bagaimana kita sebagai seorang posisi kontrol, ya. Mana ya? Ini tadi ya. Jadi semuanya ini tergantung dari situasionalnya, ya. Mana tadi ya? Oh ini ya. Ya, contoh yang kasus membuka, ya, kasus yang seperti ini, cobalah buka ini situasionalnya ini kita yang mendiri ke pos, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita harus membuka atau juga menutup berdasarkan apa keyakinan diri kita masing-masing, seperti itu Bu. Ya, jadi berdasarkan situasinya sendiri. Enggak kaku seperti itu ya. Ya baik Bapak. Terima kasih Ibu. Silakan teman-teman. Ibu Marti, silakan Ibu Marti. Pak, mohon izin tadi kan ada ditampilkan antara peraturan dengan keyakinan ya Pak. Mohon maaf Pak, boleh tampilkan lagi? Apa Bu? Mana Bu? Bentar ya. Iya, peraturan dan keyakinan. Nah sebelumnya kan kemarin kita sempat diskusi apabila peraturan itu kalau bisa digeser menjadi keyakinan gitu kan ya Pak. Tujuannya untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Nah tadi ini yang saya lihat antara peraturan dengan keyakinan itu dari kalimatnya itu lebih rinci di peraturan. Dan itu berhubungan dengan yang biasanya didiskusikan di sekolah nih Pak, karena segala sesuatu kalimatnya harus jelas banget gitu Pak. Tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi atau terjadi bantahan gitu dari suatu orang tua. Dan itu sampai sekarang tuh masih tertanam di kami gitu, kalau menentukan apa-apa tuh kalimatnya harus jelas, harus rinci, sampai istilahnya nggak ada celah gitu loh Pak. Nah kalau dibandingkan dengan kalimat yang keyakinan kelas ini, masih bersifat umum gitu, tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya itu apa gitu, nah itu bisa nggak sih Pak untuk keyakinan kelas itu, tetapi ada sisipan kalimat yang lebih terperinci lagi? Benar, ya benar. Ya, benar Ibu. Jadi peraturan kelas ini, biasanya kalimat-kalimat yang dituangkan itu biasanya bersikap positif dan memaksa biasanya ya. Tapi peraturan ini bolehkah digunakan? Ya, boleh ya. Ini sebagai acuan kita dalam membuat suatu agar mereka menumbuhkan budaya positif. Tapi sebaiknya ketika ini kita sudah belajar tentang sebuah keyakinan, sebaiknya peraturannya kita cut dulu, tapi kita lakukan sebuah keyakinan kelas. Jadi ini sebagai contohnya saja. Ini sebuah pernyataan yang misalnya saya contohkan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab ketika memakai buku dan meletakkannya kembali pada tempatnya. Ya, ini biasanya ini akan kalau peraturan biasanya itu sifatnya hanya sebagai motivasi ekstrinsik. Artinya ada sesuatu yang akan Anda lakukan ketika mereka melanggar peraturan-peraturan tersebut. Sementara kalau keyakinan kelas ini motivasinya itu dari diri mereka sendiri. Ada nilainya yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Ya Bu ya. Tadi kemarin kita bahas bagaimana apakah peraturan harus kita
buang, kemudian kita ganti dengan sebuah keyakinan. Kalaupun itu dilakukan boleh, tapi tidaklah bagaimana ya, tidaklah nanti kita bilang oleh kepala sekolah kita, ente baru modul 1.4 sebagai calon guru penggerak, udah ini ya, sebagai sudah memberikan sesuatu yang apa ya maksudnya seperti itu. Tapi ketika kita memulai dari diri kita sendiri, memulai dengan sebuah keyakinan keras dalam kelas kita yang kita ampuh, ini akan sangat berdampak bagi sekolah kita, berdampak bagi siswa kita, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ya. Oh ini kita, Pak, saya dapat keyakinan keras, Pak, harus ubah peraturan ke sekolah dan sebagainya, ya. Jadi nggak mesti dirubah langsung, ya. Kita kan sebagai tahap bertahap. Peraturan itu sebagai acuan agar mereka bertanggung jawab sesuai dengan koridornya Anda. Sementara keyakinan itu sendiri akan menumbuhkan sebuah motivasi intrinsik atau menumbuhkan kesadaran diri mereka, mindfulness mereka di sini. Ya Bu Marti ya. Baik, siap Pak. Berarti misalnya di sekolah masih ada tata tertib, misalnya saya wali kelas, saya bisa mengaplikasikan keyakinan kelas itu di kelas saya dulu gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Baik. Kita belajar dari mulai alur merdekanya ya, mulai dari diri kita, kemudian juga ini akan sangat berdampak bagi paling tidak kelas kita dulu. Ya. Nanti ketika mereka, kami ada keyakinan kelas dulu di kelas kami, nanti akan bercerita. Dan ini akan diketahui oleh guru dan ini mungkin kepala sekolah akan mengetahui, kelas itu hebat ya, ada keyakinan kelas. Gurunya siapa? Ibu Marti. Ibu Marti itu siapa? Calon guru penggerak angkatan 8. Ternyata efek dari guru penggerak ini ya, apa imbasnya? Nah, ini akan sangat-sangat berdampak bagi satuan pendidikan masing-masing. Ibu Agustin silakan. Terima kasih Bu Marti ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bapak Adi dan teman-teman semuanya. Saya tidak sedang ingin bertanya sih, tapi saya ingin cerita aja. Dari kemarin tuh saya merenung. Kebetulan kan kemarin kita raker itu tentang tata tertib. Kebetulan banget dengan topik kita. Nah di situ saya hanya mencoba mencerna seperti itu. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan masih berhubungan tadi dengan pernyataan Bu Marti. Benar seperti kata Pak Adi, kalau ujuk-ujuk kan itu kesannya apa ya? Bukannya kita jadi dianggap nambah ilmu, kok jadi tiba-tiba jadi fanatik ikut CGP gitu. Itu saya tidak kayak mau apa ini tata tertib gitu. Nah, akhirnya saya merenung, saya ambil kesimpulan, akhirnya saya berpikir seperti ini. Tata tertib kebetulan kalau di sekolah saya itu ada namanya merit dan demerit. Jadi setiap pelanggaran itu ada buku kasusnya. Jadi misalnya dapat poin seperti itu. Nah, yang saya lakukan selama ini, pokoknya kamu bikin salah, tulis salah apa, poinnya berapa. Nanti pokoknya udah poinnya berapa itu kan dipanggil orang tua seperti itu. Nah, itu saya ambil kesimpulan seperti ini, Pak. Tata tertib ini sudah bagus dibuat oleh sekolah dengan segala peraturannya. Akhirnya saya dalam pikiran saya seperti ini. Tata tertib itu nanti akan saya kuatkan di keyakinan kelas. Jadi saya berpikir keyakinan kelas ini adalah sebuah pendekatan untuk mewujudkan tata tertib itu, seperti itu. Jadi nanti sebelum memulai pembelajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas, tetapi tetap berkiblat kepada tata tertib itu, karena kan pas MPLS nanti kan tata tertib ini kan akan disosialisasikan ke anak-anak. Nah, kemudian setelah nanti membuat keyakinan kelas yang berkiblat ke tata tertib ini, bila terjadi pelanggaran yang tadinya saya langsung poin-poin nggak peduli, pokoknya poin-poin, akhirnya nanti saya tidak seperti itu lagi, tapi saya akan melakukan restitusi. Benar, yes. 3 tahap restitusi itu. Jadi anak-anak nggak tiba-tiba kamu nggak bawa buku poin 3. Nggak ngerjain PR poin 3, nggak seperti itu lagi berarti saya setelah mengikuti modul budaya positif itu yang saya renungkan ke diri saya akhirnya. Seperti itu Pak Adi. Jadi sehingga akhirnya saya tidak menjadi berkesan menolak peraturan gitu, tetapi justru melakukan pendekatan untuk
mewujudkan peraturan ini melalui keyakinan kelas. Seperti itu yang saya renungkan, seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya mau berbagi saja apa yang saya dapat dari modul ini, seperti itu. Terima kasih teman-teman Pak Adi. Terima kasih Bu Agustin. Ya, ini ada korelasinya. Jadi dengan keyakinan kelas, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan kesalahan, gunakan restitusinya ya Bu ya. Makanya antara budaya positif sama posisi kontrol dan juga restitusi akan berhubungan sekali di sini. Terima kasih Bu Agustin atas pengalamannya mungkin ya, berbagi bagaimana ide-ide pokok, ide-idenya akan dilakukan ketika nanti tahun ajaran baru. Terima kasih plus untuk Bu Agustin. Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Terima kasih Pak Adi. Saya sependapat dengan Ibu Agustin. Jadi artinya peraturan di sebuah sekolah itu memang lebih rinci dan konkret seperti tadi yang dinyatakan oleh Ibu Bu Marti ya. Jadi artinya begini, dengan adanya keyakinan kelas itu tidak menghapus peraturan. Itu yang saya pahami. Keyakinan kelas itu hanya sebuah pendekatan untuk memberikan keyakinan bahwa peraturan itu harus dijunjung tinggi. Benar. Dan keyakinan kelas ini mungkin sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang memang lebih rinci dan mengikat gitu Pak. Benar. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya abstrak dan universal, dan pernyataannya itu juga dalam bentuk kalimat positif untuk mendukung keterlaksanaannya sebuah peraturan yang ada di sekolah itu. Seperti itu Bapak. Itu yang menjadi pola pikir saya dalam memahami keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Artinya peraturan tetap berjalan, penguatannya ada di keyakinan. Seperti itu. Iya, terima benar. kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Ani atas pencerahan kembali teman-teman. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira? Atau cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah sedikit mendapat pencerahan terkait dengan budaya pesati, bagaimana peraturan dan juga sebuah keyakinan dengan posisi kontrol, dan juga bagaimana budaya positif yang akan kita lakukan dengan melakukan sebuah kegiatan kelas. Sudah mendapat pencerahan kah? Iya, sudah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Pak, sudah ada pencerahan. Secara hatiku ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya atas kehadirannya hari ini, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa mendapat pencerahan kembali terkait dengan bagaimana budaya positif, bagaimana menciptakan sebuah kesepakatan kelas di mana kita integrasikan dengan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ya, terima kasih. Semoga yang sampaikan hari ini mendapat pengetahuan yang luas, mendapat berkah ilmu, dan juga mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ya, Amin. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih teman-temannya. Bye-bye. Sampai jumpa nanti. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Happy weekend ya. Ya Pak.